Hello and welcome back to Headline Liputan6.com tanggal 6 Oktober 2021 bersama saya Ratu Sri Asmirat yang kali ini akan bicara soal perairan Teluk Jakarta tercemar parasetamol. Seberapa berbahaya? Berikut penjelasannya. Nelayan kini harus mengarahkan perahunya ke tengah laut saat mencari ikan di kawasan Teluk Jakarta semenjak perairan tersebut tercemar zat parasetamol. Konsentrasi parasetamol yang tinggi di Teluk Jakarta terungkap dari penelitian yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan University of Brighton, UK. Hasil riset ini menginvestigasi beberapa kontaminan air dari 4 lokasi di Teluk Jakarta, yaitu Angke, Ancol, Tanjung Priok, dan Cilincing, serta satu lokasi di pantai utara Jawa Tengah, yakni Pantai Eretan, Indramayu. Muara Sungai Angke mengandung 610 nanogram per liter dan muara Sungai Ciliwung Ancol menyimpan 420 nanogram per liter. Ironinya, Pemprov DKI Jakarta tidak mengetahui adanya kadar parasetamol yang tinggi di perairan Teluk Jakarta sebelum hasil penelitian itu terungkap ke publik. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas LH DKI Jakarta, Yusiono, berdalih pihaknya tidak pernah menganalisis kadar parasetamol lantaran zat itu tidak masuk dalam daftar indikator pencemaran lingkungan. Guru Besar Hidrologi di Geofisika dan Meteorologi IPB, Hidayat Pawitan mengaku heran dengan penelitian tersebut. Menurutnya, masih ada beberapa hal yang perlu digali, seperti terkait kata tinggi yang digunakan untuk menggambarkan konsentrasi parasetamol di Teluk Jakarta. Secara keseluruhan, Teluk Jakarta memang menanggung beban pencemaran yang tinggi, namun yang acap dipersoalkan adalah limbah yang berasal dari logam berat. Hidayat menegaskan sebetulnya mudah mengidentifikasi sumber pencemaran. Intinya B3 logam berat merkuri dan sebagainya itu sudah lama ada sehingga memang membuat prihatin bagi kesehatan masyarakat. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syaripudin, menyampaikan apresiasinya kepada tim yang melakukan penelitian tersebut. Kendati demikian, dia menyatakan perlu pembuktian kembali terkait hasil riset BRIN yang disebutnya terjadi pada 2018. Sebab riset itu sudah dilakukan 3 tahun lalu. Terkait dengan pelaku pencemaran Teluk Jakarta, Syaripudin tak mau menuding siapapun. Saat ini pihaknya masih terus menyelidiki masalah tersebut. Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Zulis Ikawati, juga merasa terkejut dengan penemuan ini. Dia mempertanyakan dari mana sumber parasetamol itu berasal. Menurutnya, dampak pada biota laut mungkin ada, tapi untuk manusia, dampaknya tidak terlalu signifikan karena jumlahnya kecil dalam nanogram. Pakar Teknologi Lingkungan ITB, Enri Damanhuri, menyoroti pengolahan limbah farmasi. Enri menyatakan yang menjadi fokus permasalahan setiap air limbah harus diolah sesuai standar. Ini bertujuan agar kandungan logam berat tidak melebihi ambang batas ketika dibuang. Menurutnya, kemungkinan terdeteksinya parasetamol di Teluk Jakarta dari obat yang dibuang lalu terbawa air hujan. Di sisi lain, Enri membandingkan dengan pengolahan limbah di negara-negara industri. Di sana, pengolahan limbah dinilai sudah baik. Di negara-negara industri pun, penelitian terkait pencemaran limbah, termasuk obat-obatan, juga dilakukan. Sekian headline hari ini, saya Ratu Sri Asmirat undur diri. Bye!